Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riris Lestiawati SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan pada semester ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dan membahas materi tentang pajak penghasilan dan PPh pasal 21. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya menyebutkan anggota tim kami. Yang pertama, Amelia Agustina dengan NIM 63231511. Yang kedua, Monica Lawrence Hombing dengan NIM 63231438. Dan yang ketiga, Syifa Afifah dengan NIM 63234036. Bab pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama ada data pajak. Yang kedua ada cara perhitungan pajak. Dan yang ketiga ada cara pengisian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Untuk materi yang pertama ada data pajak. Kelompok kami membahas tentang PT Unilever Indonesia pada laporan laba rugi di tahun 2022 dan 2023. Penjualan bersih yang diterima PT Unilever pada tahun 2022 sebesar 41 triliun 218 miliar 881 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2023 penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 38 triliun 611 miliar 401 juta rupiah. Untuk mencari laba bruto, kita mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, sehingga laba bruto yang diterima oleh PT Unilever di tahun 2022 sebesar 19 triliun 64 miliar 937 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2023, laba bruto mengalami peningkatan sebesar 19 triliun 194 miliar 514 juta rupiah. Untuk mencari laba usaha, yaitu dengan cara laba bruto dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayarkan oleh PT Unilever di tahun tersebut. Sehingga laba usaha yang diterima oleh PT Unilever pada tahun 2022 sebesar 7 triliun 68 miliar 808 juta rupiah. Sedangkan laba usaha yang diterima PT Unilever pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6 triliun 279 miliar 283 juta rupiah. Selain itu, ada penghasilan keuangan yang menambah laba usaha dan ada biaya keuangan yang mengurangi laba usaha. Sehingga laba usaha sebelum pajak penghasilan di tahun 2022 sebesar 6 triliun 993 miliar 803 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2023, laba sebelum pajak penghasilan sebesar 6 triliun 201 miliar 876 juta rupiah. Untuk mencari beban pajak penghasilan, yaitu setiap PPh badan atau perusahaan akan dikenakan tarif sebesar 22%. Sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PT Unilever pada tahun 2022 sebesar 1 triliun 629 miliar 42 juta rupiah. Di tahun 2023, beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Unilever sebesar 1 triliun 400 miliar 936 juta rupiah. Sehingga laba bersih yang diterima oleh PT Unilever di tahun 2022 sebesar 5 triliun 364 miliar 761 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2023, laba bersih yang diterima oleh PT Unilever mengalami penurunan
sebesar 4.800.940 juta rupiah. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jika penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan menurun, maka beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga menurun, sehingga berdampak kepada negara, karena pajak penghasilan akan langsung ditransfer ke uang negara. Lalu selanjutnya ada data pajak PPh pasal 21. PPh pasal 21 di tahun 2019 terkumpul atas realisasinya sebesar Rp502.502.031. Sedangkan di tahun 2020, Direktorat Jenderal Perpajakan memiliki target atas PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp134.592.046. Sedangkan yang terrealisasi di tahun 2020 mencapai peningkatan sebesar Rp139.351.027. Sehingga pencapaian pada tahun 2020 sebesar 103,54%. Di sini dapat kita simpulkan atas pertumbuhan PPh pasal 21 di tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,16%. Selanjutnya, perhitungan pajak. Studi kasus yang pertama, pegawai atau karyawan tetap. Andika seorang pegawai yang bekerja pada PT Bakti Mandiri dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp6.500.000 dan membayar iuran pensiunan Rp200.000. Status Andika tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Hitunglah PPh 21 yang dikenakan Andika. Gaji pokoknya sebesar Rp6.500.000 dikurangi oleh biaya jabatan 5% kali Rp6.500.000, yaitu sebesar Rp325.000. Iuran pensiunannya sebesar Rp200.000. Lalu dikurangi dan menjadi penghasilan neto sebulan yaitu Rp5.975.000. Penghasilan neto setahun 12 kali Rp5.975.000 yaitu Rp71.700.000. PTKP setahun TK0 sebesar Rp54 juta. Lalu penghasilan kena pajaknya sebesar Rp17.700.000. PPh 21 setahun 5% dikali Rp17.700.000 sebesar Rp885.000. PPh 21 sebulan Rp885.000 dibagi 12 bulan, yaitu sebesar Rp73.750. Studi kasus yang kedua mengenai pegawai tidak tetap. Pada bulan April 2016, Ahmad mengerjakan renovasi rumah dengan upah borongan sebesar Rp7 juta. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 14 hari. Status Ahmad kawin dan mempunyai 2 anak. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh 21 yang harus dibayarkan Ahmad. Upah borongan sehari 7 juta dibagi 14, yaitu sebesar Rp500.000. PTKP K2 per hari Rp187.500 yang didapatkan dari Rp67.500.000 dibagi 360 hari, yaitu Rp187.500. Lalu PKP per harinya yaitu Rp312.500. PKP 14 hari, 14 kali Rp312.500, yaitu sebesar Rp4.375.000. PPh 21-nya 5% dikali Rp4.375.000, yaitu sebesar Rp218.750. Studi kasus yang ketiga tentang penghasilan lain penerimaan pesangon. Ani merupakan pegawai dari PT Indah Sejahtera. Pada tahun 2017, perusahaan Ani mengadakan PHK massal, dan Ani menjadi salah satu karyawan yang di PHK. Gaji sebulan Ani 15 juta. Ani telah bekerja selama 5 tahun. Total pesangon yang Ani terima Rp55 juta. Status Ani tidak kawin dan 1 tanggungan. Hitunglah PPh 21 yang harus dibayar Ani. Penghasilan sebelum PHK, yaitu gaji bulanan dikali masa kerja, yaitu 15 juta dikali 5 tahun, yaitu sebesar 75 juta. Penerimaan pesangon 55 juta, lalu total penghasilan tahunannya menjadi 130 juta rupiah. PTKP TK1 sebesar 58.500.000, PKP-nya sebesar 71.500.000 rupiah.
PPh 21-nya 5% dikali 71.500.000, yaitu sebesar Rp3.575.000. Berikut cara lapor SPT secara online. Yang pertama, pastikan telah memiliki ITIN atau nomor identitas digital. Yang kedua, masuk ke situs DJP online pajak Goib. Yang ketiga, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Yang keempat, setelah berhasil login, klik kolom lapor dan pilih e-filing. Yang kelima, klik buat SPT akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT tahunan yang sesuai. Yang keenam, pilih form yang akan digunakan atau SPT 1770SS atau SPT 1770S. Yang ketujuh, isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal. Lalu klik selanjutnya. Yang kedelapan, isi SPT sesuai formulir bukti potongan pajak. Yang kesembilan, pada halaman terakhir terdapat persetujuan SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Jika sudah benar, semua pilih setuju. Yang ke-10, jika sudah akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode sertifikasi. Klik di sini untuk pengambilan kode sertifikasi. Yang ke-11, kode verifikasi akan dikirimkan lewat email atau SMS. Masukkan kode verifikasi yang sudah didapat. Yang terakhir, klik kirim SPT dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email. Kesimpulan, perhitungan pajak yang akurat dan pengisian surat pemberitahuan atau SPT yang tepat sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Proses ini mencakup identifikasi penghasilan kena pajak, pengurangan dengan potongan yang diperbolehkan, dan perhitungan pajak terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Pengisian SPT melibatkan persiapan dokumen pendukung, pengisian formulir dengan data yang telah disertifikasi, dan pengajuan melalui kanal manual atau e-filing. Langkah-langkah ini yang didukung oleh teknologi seperti software akuntansi membantu menghindari denda, memungkinkan restitusi atas kelebihan pembayaran, dan meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kewajiban pajak. Saran, materi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait tentang pajak penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 dengan ketentuan dan tarif yang berlaku. Materi ini juga sebagai acuan pengambilan keputusan dalam kebijakan ketentuan tarif serta golongan setiap pekerja, dan diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang perpajakan. Orang bijak taat pajak. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.